Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwatuna fid din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kembali kita ungkapkan kepada Allah. Di malam hari ini Allah masih menunjuki hati kita untuk bisa datang hadir ke majlis ini dalam rangka untuk mengisi jiwa kita dengan tuntunan Al-Quran, dengan cahaya Al-Quran. Saat orang sudah mulai istirahat, melakukan kesibukan-kesibukannya duniawiyah, kita mampu untuk hadir ke masjid, menghadiri majlis ilmu yang merupakan sebaik-baik amal, seutama-utama ibadah adalah talabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian salat dan salam curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kehidupan kita kepada cahaya Islam, cahaya petunjuk. Tidak ada cahaya yang akan menerangi kehidupan kita yang akan membuat kita selamat, melainkan tatkala kita berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Rasulullah merupakan sebaik-baik petunjuk yang tidak akan pernah habis kita kaji dan juga tidak akan pernah habis kita gali. Baik para ikhwatuna fi din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan coba megang Quran masing-masing. Quran. Ya. Surah Ali Imran ayat 127 sampai 129. Silakan Iqra. Ya. Itulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha', wallahu ghafurur rahim.
Terjem. Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bantuan adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir atau untuk menjadikan mereka hina sehingga mereka kembali tanpa memperoleh apapun. Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat sebelumnya adalah berkenaan dengan ayat yang berhubungan dengan perang Badar, di mana dalam minggu kemarin kita telah menjelaskan pertolongan Allah yang Allah berikan kepada orang mukmin dalam perang Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum azillah. Sungguh Allah telah memberikan kepada kalian kemenangan di perang Badar wa antum azillah, sedangkan kamu ketika itu azillah, lemah. Jadi sebelum kita membahas ayat ini, kita ingatkan kepada ayat sebelumnya yang berkenaan dengan perang Badar. Pada ayat ini Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya di mana Allah telah memberikan kemenangan pada kaum muslimin dalam perang Badar, di mana Allah jelas-jelas mengatakan wa antum azillah, kamu ketika itu lemah. Mungkin lemah, sangat lemah, jumlahnya sedikit, jumlah orang kafir banyak, lemah sekali, tidak banding. Kemudian fattaqullaha la'allakum tashkurun, datang perintah bertakwa. Dengan kelemahan tersebut suruh kita untuk bertakwa. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Idz taqulu lil mu'minin alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin. Ketika engkau mengatakan kepada orang-orang mukmin, cukuplah kepada kalian akan datang bantuan Rabb kalian dengan 3.000 malaikat yang diturunkan. Ini merupakan satu pernyataan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala tentaranya, yaitu malaikat, 3.000 malaikat. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwamin. Nah, ini ditambah lagi ketika sabar dan bertakwa. Jadi kemenangan itu akan datang ketika kita bersabar dan bertakwa. Kalau kita sabar dan takwa kepada Allah, kemenangan itu akan datang. Datang lagi bantuan 5.000 malaikat. Dan semuanya ini Allah berikan sebagai busra. Jadi dengan adanya kabar dari Allah Subhanahu wa taala akan kemenangan kaum muslimin, sebagai busra, kabar gembira untuk menenangkan hati kalian. Kemudian mengingatkan juga kemenangan yang terjadi bukan karena faktor jumlah yang banyak, bukan karena kekuatan kalian, tapi kemenangan itu adalah di sisi Allah. Wa man nasru illa min indillah. Ini yang perlu digarisbawahi. Wa man nasru illa min indillah. Makanya Syekh menyatakan kepada kita, betapa banyak kaum kafir yang jumlahnya besar, kekuatan besar, alat-alat persenannya banyak, tapi tidak memperoleh kemenangan. Wa man nasru illa min indillah. Tidak adalah kemenangan itu melainkan kemenangan yang hakiki itu adalah
datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu urusan itu berada di tangan Allah. Ikhwatuna fi din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada ayat 127, liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Syekh menjelaskan kepada kita di mana Allah mengkabarkan bahwasanya kemenangan hamba-hambanya dari orang mukmin ada kalanya kemenangan itu imma an yaqta' tarafan minal ladzina kafaru, ada kalanya diminasakan satu kelompok dari orang-orang kafir, ya, imma biqatlin, diminasakan itu ada kalanya biqatlin, dengan bunuh, ya, terbunuh, dibunuhnya mereka, atau asir, tawanan. Di orang kafir itu diminasakan ada kalanya dengan tawanan perang. Ketika tidak dibunuh, maka orang kafir itu dia boleh hidup namun dijadikan tawanan perang. Au istila'u ala balad, atau menguasai negeri. Jadi kaum muslimin mampu menguasai negeri, itu merupakan satu bentuk kemenangan. Au ghanimatu mal, atau mendapatkan harta rampasan. Jadi harta rampasan yang dapat kaum muslimin merupakan satu bukti kemenangan. Namun orang Islam itu berperang bukan untuk memperoleh harta rampasan, bukan itu tujuannya. Nah, ini. Tapi harta rampasan itu adalah buah dari peperangan tadi. Karena kalau niatnya seperti itu, ya jelas tidak dibenarkan. Ikhwatina fi din yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayuqawi bidzalikal mu'minuna, maka dengan demikian kuatlah orang-orang mukmin, termotivasi dia, ya, untuk membinasakan orang-orang kafir. Karena perlawanan mereka, peperangan terhadap mereka, permusuhan mereka terhadap Islam sangatlah luar biasa. Tata'allafu min ashkasihim wa salahihim wa amwalihim wa ardihim, fa bihadhihi al-umur taslu minhum muqawamah. Jadi mereka berusaha untuk membinasakan kaum muslimin. Orang-orang kafir menginginkan kekuatan, ya, yuridul kuffar biquwwatihim. Orang kafir menginginkan dengan kekuatan mereka dan banyaknya mereka. Apa mereka inginkan? Tam'an fil muslimin, tamak, mengharapkan kaum muslimin, dalam kaum muslimin, menginginkan kehancuran bagi kaum muslimin, sehingga orang-orang kafir itu berusaha untuk mengerahkan semua kemampuan mereka untuk melawan kaum muslimin. Makanya mereka mengerahkan harta mereka, seluruh kekuatan mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala, fa yansurullahul mu'minin, mukminin, Allah menolong orang-orang mukmin atas mereka. Wa yurudduhum khaibin, dan Allah mengembalikan mereka, ya, orang-orang kafir itu khaibin, dalam kebinasaan, tidak mendapatkan tujuan mereka. Bahkan mereka pulang kembali ke negeri mereka dalam keadaan merugi. Oleh karena itu, kata saya di sini,
Wa idza ta'ammaltal waqi', jika engkau memperhatikan kenyataan. Kalau kita lihat kenyataan, ra'aita nasrallahi li'ibadihi mu'minin, engkau akan melihat bentuk pertolongan Allah kepada orang mukmin itu berkisar antara dua hal. Ada kalanya imma nasara alaihim, ini ada kalanya pertolongan Allah yang Allah berikan kepada orang mukmin itu, yang pertama ada kalanya Allah memenangkan atas mereka. Ada yang kedua, atau Allah hinakan mereka. Ini. Jadi ada dua bentuk pertolongan Allah. Wa idza ta'ammaltal waqi', engkau apabila kita lihat kenyataan, ra'aita nasrullah, engkau akan melihat bentuk pertolongan Allah kepada hamba yang mukmin itu, dairan baina hadhil amrain, dia berkisar antara dua hal. Ada kalanya imma nasru alaihim, Allah berikan pertolongan atas mereka, atau Allah hinakan orang kafir tersebut. Dengan demikian ayat 127, ya, kita akhiri ayat 127 yang memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan orang-orang kafir dengan bentuk yang telah kita jelaskan tadi. Adapun pada ayat 128 129, ya, ini terdapat pelajaran sangat besar, mengajarkan kita terhadap satu kejadian yang kita lihat, jangan terpaku, jangan merasa kecewa, karena ini merupakan sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Ketika kekalahan itu terjadi dalam perang Uhud, maka banyak sahabat-sahabat yang, ya, mengungkapkan laknat kepada orang kafir. Banyaknya kaum muslimin yang terbunuh dalam satu peperangan. Banyak di antara sahabat yang mengungkapkan hal-hal yang tidak baik. Maka turunlah ayat ini, laisa laka minal amri syai', ya, laisa laka minal amri syai', tidak ada bagi kamu urusan engkau, itu bukan urusan engkau sebenarnya. Mari kita lihat apa yang dijelaskan Syekh di sini. Lamma jara yauma Uhud, tak kala terjadi, ya, peperangan Uhud, majara wajara ala Nabi, terjadi pada Nabi Muhammad SAW masaib, musibah, di mana Rasulullah terluka pada dalam perang Uhud tersebut. Rafa'allahu biha darajatahu, tujuan musibah itu adalah untuk mengangkat, Allah mengangkat dengannya derajatnya. Fasajja ra'sahu, terlukalah kepalanya. Jadi Nabi itu terluka kepalanya, berarti Nabi itu bukan kebal. Terluka kepalanya, Nabi bukan kebal. Nabi dalam hal-hal tersebut sama dengan manusia biasa, dia luka juga, bukan tahan bacok. Wa kasrat rubaiyatuhu, bahkan patah giginya dalam perang Uhud, patah gigi Nabi. Qal, maka berkatalah beliau, kaifa yuflihu qaumun sajjau nabiyahum, bagaimana akan menang suatu kaum mereka melukai nabi mereka.
Bagaimana bisa menang suatu kaum kalau mereka melukai nabi mereka. Wa ja'ala yad'u ala ru'asa'i minal musyrikin mithlu Abi Sufyan ibnu Harb wa Safwan bin Umayyah wa Sa'al bin Amr wal Haris bin Hisham. Maka hal ini menyebabkan Nabi ya berdoa atas orang-orang, atas pemimpin-pemimpin dari musyrik. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya yad'u ala, yad'u lahu. Apa bedanya yad'u lahu dengan yad'u ala? Yad'u lahu itu mendoakannya dengan rahmat, dengan kebaikan. Yad'u, da'autu laka bil maghfirah. Nah, kalau yad'u lahu, pakai lahu itu mendoakan dengan kebaikan. Kalau yad'u alaih itu mendoakan dengan laknat. Da'a ala. Jadi Nabi menjadikan dengan adanya peristiwa tersebut melaknat para pemuka-pemuka orang-orang musyrik seperti Abi Sufyan bin Harb. Ketika itu beliau belum masuk Islam. Safwan bin Umayyah, Sahal bin Amr, wal Haris bin Hisham. Ya, sampai Nabi berdoa dalam salatnya, kunut ya, laksanakan kunut ketika itu. Karena hanyut dalam kesedihan, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hanyut dalam kesedihan. Ya. Turunlah ayat ini sebagai tasliyatan, untuk menghibur. Ya. Anzalallahu ta'ala ala rasulihi nahyan lahu anid du'a alaihim bil la'na wa tardi an rahmatillah. Dengan turunnya ayat ini, kata Syekh, ya, Allah menurunkan atas Rasulnya larangan untuk mendoakan laknat, kecelakaan atau jauh dari rahmat Allah atas orang-orang musyrik. Nanti sebentar sering Nabi berdoa laknat, Allahumma al-ain, ya, al-ain, laknatlah mereka. Ini dalam kesedihan. Laisa, turunlah ayat ini, laisa laka minal amri syai'. Ya, laisa laka minal amri, tidak ada untuk engkau dari urusan sedikit pun dalam masalah tersebut. Ya, artinya apa? Ini sudah merupakan ketentuan Allah, ketentuan Allah. Syekh mengatakan innama alaikal bala, sesungguhnya hanya tanggung jawab engkau apa? Al-balagh, menyampaikan. Wa irsyadul khalqi, memberikan petunjuk terhadap makhluk. Wal hirsu ala masalihim, dan mempunyai semangat yang kuat, hiris atas kemaslahatan mereka. Wa innamal amru lillahi ta'ala, sungguhnya urusan itu semua kejadian milik Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Huwa alladhi yudabbirul umur, dialah yang mengatur urusan. Jadi kenapa terjadi kekalahan dalam perang Uhud kan gitu, sampai hal ini menimpa, ya, menyebabkan Rasulullah bersedih dan sahabat-sahabat pun demikian, sampai dalam salatnya Rasulullah membaca doa kunut melaknat para pemuka-pemuka Quraisy ketika itu. Berjalan beberapa waktu, turunlah ayat ini agar tidak melakukan hal tersebut lagi. Itu bukan urusan engkau, ya, jangan hanyut dengan kesedihan itu, karena itu sudah diatur oleh Allah. Allah yang mengatur urusan tersebut. Manusia kadang-kadang kejadian yang tidak diinginkannya kan juga bisa cari-cari, ya kan? Atau dia sesali si
penyebab yang menyebabkan terjadinya suatu masalah, dia sesali. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau sesuatu yang terjadi, ya, yang telah berlalu, yang terjadi, yang mana itu bukanlah keinginan kita, maka kita tidak boleh mencela dalam hal tersebut. Namun menjadikan itu ibrah, menjadikan itu pelajaran yang besar. Makanya dalam hadis dikatakan, ya, hadis yang cukup ma'ruf itu, lau kana kadza kadza kana kadza wa kadza. Jangan kamu mengatakan kata-kata lau, ya. Akan tapi katakanlah masya Allah, wa fa'al, dengan izin Allah dan dia yang berkehendak terhadap hal demikian tadi. Ikhwatuna fi din yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdi man yasha, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita menginginkan orang lain dapat hidayah, dapat petunjuk, tapi kalau Allah tidak menghendaki juga tidak bisa. Kita menginginkan orang tua dapat hidayah, Allah tidak menghendaki juga tidak bisa. Namun kewajiban kita adalah memberitahu hidayah al-bayan. Adapun hidayah taufik itu adalah milik Allah. Maunya orang itu beramal saleh, mentaati perintah Allah, itu hidayah taufik. Wa yudillu man yasha, Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Fala tada'u alaihim, jangan kamu berdoa atas mereka, melaknat mereka. Bal amruhum raji'un ila rabbihim, urusan mereka tersebut kembali kepada Rabb mereka. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang terjadi masa lalu, ya, bagi kamu apa yang kamu usahakan, dosa, ya, laha ma kasabat wa 'alaiha, dan atasnya tanggungan dari yang mereka yang ia usahakan. Maka kita tidak bisa menyesali fitnah-fitnah yang terjadi pada masa dahulu tadi. Kenapa sesali? Karena itu sudah tanggung jawab mereka. Sejarah-sejarah yang telah berlalu jangan kita sesali itu. Fitnah-fitnah yang terjadi pada masa sahabat jangan kita sesali, ya. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang berijtihad. Lalu dikatakan oleh Syekh, wa innamal amru lillahi ta'ala, punya urusan itu adalah, ya, tadi, fala tad'u alaihim, jangan kamu berdoa atas mereka dengan doa laknat, tetapi urusan mereka itu kembali kepada mereka. Ini iqtadat hikmatuhu wa rahmatuhu an yatuba alaihim, jika sekiranya, ya, hikmah Allah dan rahmatnya, ya, menghendakinya, Allah akan terima taubat mereka. Wa yamunnu alaihim bil Islam, Allah inginkan atas mereka itu Islam, fa'al, yang ia lakukan, fi'lun, dengan segera, ya, fi'lun. Ya, ternyata kan Abu Sufyan setelah itu kan tidak berapa lama kan dia masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam, ya. Wa in iqtadat hikmatuhu, ya, ibqa'uhum ala kufrihim wa adamu hidayatihim. Mungkin saja ada hikmahnya kalau Allah membiarkan mereka ala kufrihim, di atas kekufuran mereka, dan tidak ada hidayah bagi mereka. Wa adamu hidayatihim, jadi ada orang yang tidak dapat hidayah, di situ ada hikmahnya. Ada orang dapat hidayah, ada hikmahnya.
Fa innahum humul ladzina zalamu anfusahum. Merekalah, sungguhnya mereka itu orang-orang yang zalamu anfusahum, menzalimi diri mereka sendiri. Wa darahum, dan membahayakan diri mereka sendiri. Wa tasabbabu bidzalik, merekalah yang menjadi penyebab dari perbuatan tersebut. Wa kataballahu ala haula'i al-mu'ayyanin wa ghairihim. Sungguh Allah menerima atas mereka itu ya taubat, orang-orang tertentu dari mereka itu taubat. Fahadahum lil Islam, Allah berikan hidayah mereka dengan Islam. Dari sinilah kita tidak boleh, sebagian pendapat mengatakan, melaknat muayyan, laknat person terhadap orang kafir. Bisa jadi suatu ketika dia akan dapat hidayah. Nabi ketika itu kan dia melaknat Muawiyah, kan? Melaknat, menyebutkan namanya. Melaknat secara umum itu dibolehkan. Allahumma damir kafirin, ada ad-din, kan? Melaknat dengan menyebut namanya langsung, maka di sini tidak disukai. Ada kalanya mereka, kalau sekiranya bisa diharapkan hidayah bagi mereka, fahadahum lil Islam radhiyallahu anhum, Allah memberikan hidayah untuk mereka terhadap Islam. Wa fi hadhil ayah mimma yadullu ala anna ikhtiyarillahi ghalib ala ikhtiyari ibad. Syekh menyatakan kepada kita ada ungkapan fi hadhil ayah mimma yadullu, dari menjadi dalil bahwa pilihan Allah itu ghalibnya, ya, biasanya ala ikhtiyaril ibad, sesuai dengan pilihan hamba. Pilihan Allah itu biasanya sesuai dengan pilihan hamba. Pernah Rasulullah mendoakan masuk Islamnya salah seorang dari dua orang Umar. Ternyata Umar bin Khattab yang dipilih untuk masuk Islam. Dan yang masuk Islam dari sahabat, banyak yang masuk Islam itu tokoh-tokoh, ya, bukan orang bodoh. Jadi kalau kita lihat orang, ya, orang Islam, orang kafir yang masuk Islam itu banyak orang-orang pintar, enak. Ya, orang murtad dari Islam ke kafir, siapa yang banyak? Orang bodoh, karena tidak ada uang, ya, faktor ekonomi. Tapi orang yang masuk ke dalam Islam, sebagian besar, banyak yang masuk Islam itu orang yang cerdik, orang yang pintar. Tapi orang masuk ke dalam agama lain, ya, dari Islam ke agama lain, pindah atau murtad, banyak dari orang-orang yang jahil. Nah, apa yang terjadi pada masa Rasulullah, bahwa yang masuk Islam itu adalah tokoh-tokoh Khalid bin Walid, ya, Hamzah, Umar bin Khattab, karena memang Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Wa annal abd, sesungguhnya hamba, wa in irtafa'at darajatuhu wa ala qadruhu qad yakhtaru syai'an wa takunul khairah wal maslahah fi ghairihi. Sungguhnya seorang hamba, jikalau terangkat derajatnya, tinggi kedudukannya, kadang-kadang dia memilih sesuatu
ya, wa takunul khairah, dan adalah dia wa takunul khairah, dan adalah pilihan tersebut, wal maslahah fi ghairihi, maslahat pada yang lainnya, ya. Wa ana rasul, sungguhnya Rasulullah SAW laisa lahu minal amri syai', tidak ada bagi Rasul itu urusan dalam hal tersebut. Fa ghairuhu min babil aula, maka yang lain tentu lebih lagi. Fa fiha a'zamu raddin ala man ta'allaqa bil anbiya aw ghairihim minas salihin wa ghairihim. Di dalam ayat ini sebesar-besar bantahan atas orang yang bergantung kepada para nabi atau selainnya dari orang-orang saleh wa ghairihim, wa anna hadza syirkun fil ibadah, sungguhnya ini merupakan syirik dalam ibadah. Naqsun fil aqal, kurang dalam akal. Yatrukuna minal amri kullihi lahu wa yad'una min man la yamliku minal amri mithqala dzarrah. Mereka meninggalkan dari urusan semuanya untuknya, dan mereka menyeru sesuatu yang tidak memberikan manfaat sedikit pun. Inna hadza lahu ad-dhalalul ba'id, sungguhnya ini merupakan kesesatan yang nyata. Jadi ada sebagian orang yang bergantung kepada para nabi, ya, orang-orang saleh, yang menyatakan bahwa orang-orang saleh ini mereka mampu membukakan kelapangan, membukakan kesempitan, sedangkan Nabi laisa laka minal amri syai', tidak ada bagi engkau hai Muhammad kesanggupan engkau dari mengatur urusan, tidak ada. Walaupun Nabi itu adalah orang yang dikabulkan doanya, tapi Nabi tidak bisa menyelamatkan orang lain dari azab Allah. Wa ta'ammal kaifa lamma dzakara ta'ala taubatuhu alaihim asnal fi'lu ilaih. Nah, perhatikanlah, ya, bagaimana Allah menyebutkan lamma dzakara taubatuhu, taubatnya Allah menyebut taubat mereka, asnal fi'lu ilaih, Allah sandarkan perbuatan itu kepadanya. Laisa laka min al-amri syai' aw yatubu alaihim, atau dia tobat atas, atau menerima tobat atas mereka. Di tobat itu disandarkan kepada mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tobat itu asnal fi'lu ilaih, tobat itu kepada Allah, kembali kepada Allah. Walam yaskur minhum, tidak disebut dari mereka. Jadi tobat itu merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walamma dzakara al-azab dzakara ma'ahu zulmuhum, tatkala disebutkan azab maka disebutkan juga kezaliman. Au yu'adzibuhum fa innahum zalimun, maka Allah menyatakan atau Ia akan mengazab mereka, sungguhnya mereka telah berbuat zalim. Jadi dengan adanya ayat ini, kalau mereka tidak bertaubat, ya, artinya kalau Allah bisa jadi kalau mereka bertobat, Allah terima taubat mereka, orang-orang kafir tersebut, atau Allah azab mereka karena mereka telah berbuat zalim. Liyadulla dzalika ala kamal adlillahi wa hikmatihi, menunjukkan atas kesempurnaan keadilan Allah dan hikmahnya. Haitsu wada'al uqubah mawdhi'uha, di mana dia meletakkan hukuman itu pada tempatnya. Walam yuzlim abduhu balil abdu huwallazi zalama nafsuhu, Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya,
Tapi hamba yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Fa innahum zalimun. Kezaliman itu disandarkan kepada mereka. Fa innahum zalimun. Karena Allah itu jauh daripada sifat zalim. Inni haramtuz zulma ala nafsi fala tazalamu. Sungguhnya aku haramkan diriku dari kezaliman, jangan Anda berbuat zalim. Di kezaliman itu adalah dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu jauh daripada sifat zalim. Apa yang menimpa kita dari kejadian-kejadian yang tidak kita senangi itu karena perbuatan kita. Tidak pernah itu kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Walamma nafa an rasulihi annahu laysa lahu min al-amri syai', tak kala dinafikan dari rasulnya bahwa rasul itu tidak ada urusannya mengetahui sesuatu yang gaibnya. Qarrara min al-amri, maka Allah tetapkan dari urusan untuknya apa? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi terkala dinyatakan Nabi itu tidak mengetahui urusan perkara-perkara yang gaib, ya, lalu ditetapkan setelah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Minal malaikah, apa yang diantaranya adalah malaikat, wal ins, manusia, wal jin, wal hewanat, hewan, al aflak, falak, jamadat, ya, jamadat, makhluk-makhluk, ya, yang padat, benda padat, kulliha, semuanya. Wa jami'u ma fis samawati wal ard, semua yang ada di langit dan bumi, al kull milkul lillah, semuanya itu adalah milik dari Allah. Makhlukuna mudabbiruna mutasarrifu, diciptakan, diatur, ya, mutasarrifu fihim tasarruful mamalik, diatur pada mereka itu pengaturan mamalik, budak, ya, di bawah perintah Allah. Langit dan bumi dan apapun, ya, alam ini semuanya berada di atas perintah Allah, kekuasaan Allah. Allah yang mengatur urusan ini. Maka seorang muslim ada namanya iman dengan qada dan qadar, dengan ketentuan yang terjadi. Karena Allah yang mengatur ketentuan tersebut. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya setiap sesuatu itu kami telah ciptakan dengan kadarnya, ketentuan. Falaysa lahum mithqala dzarratin minal mulk, tidak ada bagi mereka itu satu biji zarah pun dari kekuasaan. Dari manusia itu tidak ada punya kekuasaan. Wa idza kanu kadzalik fahum dairuna baina maghfiratuhu wa ta'dzibuhu. Kalau, ya, adanya mereka demikian itu, sungguhnya mereka itu dairuna baina, berada dalam ampunannya dan azabnya, ampunan Allah dan azabnya. Jadi manusia itu mungkin dapat ampunan dari Allah, mungkin dapat azab dari Allah. Fa yaghfiru liman yasha, Allah berikan ampunan bagi siapa yang dikehendaki, kemudian Allah akan azab siapa yang Allah kehendaki. Bi an yahdihi lil Islam, Allah berikan hidayah untuk Islam. Kadang kan tidak tahu kita si A, si Fulan tiba-tiba masuk Islam, kan? Kalau Allah memberikan hidayah, may yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Biarnya di Islam fayakfiru syirku, Allah ampuni kesyirikan yang dilakukannya. Jadi ketika dia dapat hidayah Islam, Allah ampuni kesyirikannya. Wa yamunnu alaihi bitarkil isyan, Allah berikan, ya,
nikmat atasnya dengan meninggalkan kedurhakaan, maksiat, Allah ampuni dosa-dosanya. Wa yu'adzibu man yasha, Allah berikan azab siapa yang Allah kehendaki. Bi an yakiluhu ila nafsihi al-jahilah az-zalimah al-muqtadiyah li amali syarr fa ya'malu syarr wa yu'adzibuhu ala dzalik. Ya Allah berikan azab siapa yang Allah kehendaki. Allah wakilkan atas dirinya kebodohan yang membawa kepada kezaliman untuk melakukan amal keburukan. Akhirnya dia melakukan keburukan dan Allah azab atas keburukan yang dilakukannya tadi. Kemudian diakhirilah kehidupannya dengan kemudian khutimal ayah, diakhiri ayat bismaini karimain ad-dalaini ala sa'ati rahmatihi. Jadi ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan dengan dua namanya. Apa namanya? Ghafur dan Rahim. Ini kita lihat Ghafur dan Rahim ini selalu digandeng. Sering digandeng Ghafur Ar-Rahim. Syekh menyatakan fa fiha a'zamu bisyarah bi anna rahmatahu ghalabat ghadabahu. Di dalam ayat ini sebesar-besarnya kabar gembira bahwa rahmat Allah itu ya mengalahkan kemarahannya. Rahmat Allah itu mengalahkan kemarahannya. Berarti rahmat Allah sangat besar, kemarahannya sedikit. Ya. Ghafur Rahim. Wa maghfiratuhu ghalabat mu'akhadatuhu. Ampunannya mengalahkan siksaannya. Ampunan yang Allah berikan mengalahkan siksaan. Apapun manusia itu melakukan dosa, Allah akan ampuni kalau sekiranya dia minta ampun kepadanya. Fal ayah, maka ayat ini al-ikhbar, merupakan khabar, pemberitahuan an halatil khalqi wa anna minhum man yaghfirullahu lahu wa minhum man yu'adzibuhu. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita, di antara manusia itu ada yang Allah ampuni dosanya baginya dan ada yang Allah azab. Jadi di antara manusia, di antara muslimin, ada yang Allah ampuni dosanya, ada yang Allah azab. Falam yakhtamhu bismaini ahaduhuma dalun ala rahmah. Tidaklah dia mengakhirkan dengan dua nama tadi, salah satu keduanya adalah rahmat dan wasani dalam ala nikmah. Ghafur Rahim. Bal khatamaha bismaini kilaihima dalun ala rahmah. Jadi Allah tuh mengakhiri dengan nama yang baik. Ya. Jadi Allah tidak mengakhiri ayat itu dengan dua hal yang berlawanan. Ya. Seperti rahmat dan nikmah. Ya. Bal khatamaha bismaini kilaihima yadullu ala rahmah. Allah mengakhirkan ayat ini keduanya, Ghafur dan Rahim, itu menunjukkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, itu bagian dari rahmat Allah. Allah akan ya berikan rahmat hamba-hambanya yang tidak mungkin bisa terjangkau oleh pikirannya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita jelaskan dari pembahasan kita di kajian kita ini. Di antara pelajaran yang poin-poin penting yang perlu kita perhatikan dari ayat 129 ini ada kalimat laisa laka minal amri syai'. Ini merupakan tasliyatan lil Rasul, hiburan bagi Rasul agar jangan terpaku terhadap kejadian-kejadian yang lampau. Kemudian pelajaran berikutnya adalah bahwa al-amru biyadillah, urusan itu adalah berada di tangan Allah.
Janganlah kita menjatuhkan laknat kepada seseorang. Bisa jadi dia suatu ketika akan dapat hidayah. Yang sebenarnya kita katakan tadi, sebelum turunnya ayat ini, maka Rasulullah mengungkapkan laknat kepada pembesar-pembesar musyrikin. Turunlah ayat ini, dilaranglah Rasulullah SAW untuk mengungkapkan laknat kepada pembesar-pembesar musyrikin. Yang berikutnya adalah bahwa hidayah itu berada di tangan Allah. Bisa jadi Allah akan terima taubat seorang, bisa jadi orang kenal dengan hidayah, dengan Islam di akhir kehidupannya. Yang berikutnya adalah menyandarkan kezaliman itu kepada hamba. Kezaliman itu bukan datang dari Allah, tapi dari hamba. Dari kita manusia sendiri yang membuat zalim. Karena Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Ini haramtu zulma ala nafsi. Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Fala tazalamu, jangan berbuat zalim. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang tidak kita senangi, ya, kemudian kita bandingkan dengan orang yang dia tidak beribadah kepada Allah tapi dia mendapatkan nikmat, dan sampai kita mengatakan Allah itu tidak zalim. Kalau bagi kita sebagai seorang muslim, ketika rezeki kita mungkin kurang, itu bukan menunjukkan zalim, padahal kita taat. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim, itu merupakan ujian keimanan. Tidaklah menunjukkan Allah itu zalim. Yang hidayah bayan itu, ya, seorang yang dapat hidayah, sejadi dia sering mendapatkan hidayah, mendapatkan penjelasan ilmu, bisa jadi sekali-kali dia mendapatkan hidayah. Namun tentu orang yang mendapatkan hidayah ilmu, sering dia mendapatkan ilmu penjelasan, maka orang ini akan lebih mudah dia mendapatkan hidayah itu at-taufiq. Karena hidayah al-bayan, yaitu ilmu, merupakan jalan kepada hidayah taufik. Ya. Seseorang tidak mungkin langsung dia dapat hidayah dari Allah, tapi ada jalannya dulu. Ya, jalan yang dilaluinya melalui pengajian, ya, melalui kejadian yang dialaminya. Ada orang dapat hidayah sudah ditimpa musibah, baru dapat hidayah, baru dia ingat, masya Allah, ini merupakan ujian bagi saya. Baru dia bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Jadi hidayah al-bayan semakin sering kita dapatkan, maka ini semakin baik. Karena ibaratnya adalah hidayah bayan itu ibarat satu senjata yang semakin ibarat pisau, semakin kita asah semakin tajam, akhirnya bisa digunakan. Hidayah, ya, bayan tanpa taufik itu sia-sia. Banyak orang tahu sekarang, tahu dengan sunnah, tahu dengan syirik, tahu dengan tauhid, tapi tidak mengamalkannya. Berarti dia tidak dapat hidayah taufik, tidak mengamalkan. Atau menjadikan agama ini sebuah retorika. Nah, retorika saja, pandai ngomong, tapi tidak
tidak mengamalkan. Rasulullah SAW dalam memberikan pengajaran kepada sahabat, beliau khususkan waktu untuk mengajar sahabat sekali seminggu kan, memberikan bayan penjelasan. Namun itu bukan artinya itu bukan mutlak. Sedangkan masyarakat kita sudah sekali seminggu, 2 kali seminggu, ada beberapa masjid mengadakan wirid ceramah itu 3 kali seminggu, pagi, malam, kemudian subuh lagi 6 kali kan. Tapi tidak juga, tidak mampan juga. Ya karena ini disebabkan yang diberikan itu apakah ilmu atau tidak. Banyak sebab. Ada kalanya orang mendengarkan pengajian itu bukan untuk dapat ilmu daripada manga. Bukan dapat ilmu daripada manga di rumah. Bagus juga tapi kurang tepat daripada manga. Atau dia mengambil ilmu itu yang sesuai dengan seleranya. Dia tahu tu, tapi nak diambilnya yang sesuai dengan selera. Nah, kalau kita lihat sebagai masyarakat kita Muslim di Indonesia ini, di kota-kota ini banyak tahu dengan ilmu, tapi tidak mengamalkannya. Artinya secara umum ini, bukan secara rinci. Kalau rinci mungkin tidak. Banyak yang tak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi setelah perang Badar itu melangsungkan salat Badar. Dan tidak pernah terdengar salat Badar itu dalam riwayat hadis. Orang kafir secara umum, ya, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka secara umum kita doakan, kita anukan dia dapat azab kan? Secara umum orang kafir yang memerangi orang Islam. Orang kafir yang tidak memerangi Islam, maka ini kita harap, yang bisa kita harapkan dia masuk Islam dapat hidayah, ini kita doakan dia dapat hidayah. Ini kalau memang rata-rata orang kafir di situ, kalau di situ adalah orang-orang yang benci dengan Islam, maka kita tidak mendoakan dia dapat hidayah, tapi mendapatkan azab Allah secara umum. Namun kita tidak person orang ini tadi, karena bisa jadi dia nanti dapat hidayah dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.